Ke-16, syirik adalah dosa yang paling besar, yakni syirkul akbar. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zamu 'inda Allah. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dosa apa yang dilakukan oleh anak Adam yang paling besar indallah, di sisi Allah? Qala, beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Perhatikan, tandingan. Sehingga kalau ia yang memakai jimat, orang yang memakai jimat itu meyakini bahwa jimat itulah pelaku, bukan sebagai sebab, tapi pelaku langsung yang dapat mendatangkan manfaat kepadanya dan menolak mudarat darinya, maka ia telah membuat tandingan secara langsung kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah saja. Tetapi kalau ia meyakini bahwa jimat itu sebagai sebab, tetapi sebab yang tidak syar'i, karena Allah tidak pernah menjadikan jimat itu sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ia telah masuk ke dalam syirkul asghar. Karena asal hukum memakai jimat, asal hukum membaca mantra-mantra, asal hukum memelet adalah syirkul asghar, syirik kecil, walaupun dosanya besar. Syirik kecil dikatakan kenapa dibedakan? Karena ia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi kalau membuat tandingan langsung bagi Allah, ya, hakikat syirik itu, walaupun ia syirik kecil, itu pada hakikatnya adalah mengadakan tandingan bagi Allah. Bahkan syirik lafaz, pernah seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena huruf waw dan. Waw itu arti dan. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa orang itu telah menjadikan beliau tandingan bagi Allah. At-taj'alu lillahi niddan. Apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Qultu, kata Ibnu Mas'ud, inna dzalika la'azimun. Sesungguhnya itu adalah perkara yang besar, yakni membuat tandingan bagi Allah perkara yang besar. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian dosa apa lagi yang besar di sisi Allah? Qala wa an taqtula waladaka takhafu ay yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qultu thumma ayyun, kemudian apa lagi setelah itu? Dosa yang besar di sisi Allah. Qala beliau menjawab, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, hadis yang ke-17 secara khusus menjelaskan adanya syirik kecil berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perbuatan yang aku takutkan menimpa kamu, yakni kamu mengerjakannya, yaitu syirik kecil. Di sini ada lafaz syirik kecil, menunjukkan bahwa kesyirikan terbagi besar dan kecil. Kalau mereka menjawab, mereka bertanya, yakni para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Riya, pamer, mengharapkan pujian manusia, mencari kemegahan di hati manusia. Berarti ia tidak lillah. Hak Allah, seseorang beribadah harus karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji barang siapa yang sanggup berjalan ke sana. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah. Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan bahwa kita beribadah hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka ketika kita palingkan ibadah untuk pamer, untuk mencari kemegahan di hati manusia, untuk mencari puja dan pujian manusia, maka kita telah menandingi hak Allah. Maka Allah pada hari kiamat akan berfirman, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziya an-nasu bi'amalihim idza jaza an-nasu bi'amalihim. Sebetulnya yang lebih tepat jimnya fathah. Allah azza wa jalla berfirman kepada mereka, orang-orang yang riya itu, yang pamer itu, yang mencari pujian manusia dalam beribadah kepada Allah. Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat ketika Allah membalas manusia dengan sebab amal-amal mereka. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakkan di dunia, yang kamu mencari kemegahan di hati mereka, yang kamu mencari pujian mereka, bukan karena aku, bukan mencari pahala dariku. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lihatlah, apakah kamu akan mendapati di sisi mereka pahala? Mampukah mereka memberikan pahala kepada kamu? Alangkah hinanya orang-orang yang riya ini pada hari kiamat nanti.